Halo rekan-rekan penelusur sejarah, selamat datang di paparan kita kali ini. Sebagai sejarawan, tidak ada yang lebih mendebarkan daripada membedah teks kuno yang penuh teka-teki. Dan hari ini, kita akan menelusuri langsung salah satu manuskrip yang paling banyak diperdebatkan dalam sejarah teologi peradaban kerajaan 1000 tahun. Kita akan menelaah sebuah dokumen sumber yang mencoba mengurai misteri dari kitab Wahyu ini. Melihatnya bukan sekedar sebagai mitos, tapi melalui lensa historis dan spiritual yang terstruktur rapi. Nah, peta perjalanan sejarah kita hari ini cukup padat. Kita akan mulai dari penglihatan di Patmos. Kemudian kita akan membedah cara baca literal versus spiritual. Lanjut ke bagaimana kita memecahkan makna 1000 tahun, lalu melihat tradisi kuno baptisan sebagai kebangkitan pertama, dan kita tutup dengan bahasan tentang kehendak bebas dan penghakiman akhir. Mari kita mulai langkah pertama kita. Bagian 1. Penglihatan di Patmos, sebuah penyingkapan rohani kuno. Bayangkan Anda berada di abad pertama. Sumber catatan sejarah kita ini membawa kita ke sebuah situs kuno yang sangat ikonik. Pulau karang terpencil bernama Patmos. Ini adalah lokasi pengasingan di mana Rasul Yohanes menerima sebuah visi epik yang luar biasa. Teks Wahyu pasal 20 ini mencatat peristiwa turunnya seorang malaikat yang membawa kunci jurang maut dan sebuah rantai besar untuk mengikat entitas naga atau sang iblis. Mari kita dengarkan langsung kutipan dari manuskrip aslinya. Dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Teks ini benar-benar menggunakan metafora fisik yang sangat pekat. Ada kunci, ada jurang, ada rantai. Masalahnya, dalam tradisi pembacaan historis kita, simbol-simbol tajam seperti ini sering banget memicu penafsiran keliru kalau kita cuma memahaminya di permukaan saja. Hal ini membawa kita ke bagian kedua. Literal versus spiritual, menantang asumsi-asumsi lama kita. Dokumen sumber kita secara kritis menantang logika penafsiran literal yang sering dipakai banyak orang. Logikanya begini, malaikat, iblis, dan jiwa itu pada dasarnya adalah entitas roh murni, bukan? Nah, secara akademis maupun teologis, bagaimana mungkin sebuah entitas roh yang tidak berwujud bisa diikat oleh benda atau materi fisik di alam nyata? Ini sebuah anomali. Penulis dokumen ini bahkan melontarkan beberapa pertanyaan retoris yang cukup menohok untuk menguji logika tersebut. Coba pikirkan, kalau teks ini diartikan mentah-mentah secara literal, terbuat dari logam apa rantai itu? Besi atau baja? Terus, apakah ular purba itu punya anatomi jantan atau betina? Pertanyaan-pertanyaan ini sengaja diajukan untuk menyoroti satu hal, penafsiran literal yang kaku terhadap literatur apokaliptik pada akhirnya cuma akan berujung pada sesuatu yang absurd secara rasional. Makanya, sumber kita menegaskan perlunya sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Kita harus beranjak dari pemahaman tentang objek fisik dan kalender literal menuju ke visi spiritual yang sesungguhnya. Penyingkapan di Patmos ini adalah deskripsi tentang peristiwa-peristiwa yang murni beroperasi di dimensi roh, sebuah era ilahi, bukan kalender sejarah duniawi. Kita bergeser ke bagian ketiga, memecahkan makna 1000 tahun. Sebagai sebuah lini masa kegenapan ilahi. Menelusuri tradisi kuno dari para bapa gereja purba, dokumen kita membedah angka 1000 ini secara simbolis dan matematis. 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Angka 10 melambangkan kegenapan, dan pangkat 3 itu melambangkan realitas ilahi. Jadi ini sama sekali bukan soal durasi waktu yang bisa diukur pakai jam tangan atau kalender kita, melainkan lambang dari sebuah masa kegenapan ilahi yang utuh. Secara historis dan teologis, era kegenapan ini sudah berjalan sejak momen inkarnasi di abad pertama. Masa ini membentang panjang, melintasi seluruh sejarah gereja masa kini, di mana kuasa penyesatan terusik oleh terang dan akan terus berlanjut hingga akhir zaman nanti. Kalau kita ikuti narasi dokumen ini, itu artinya kita semua secara spiritual sedang berada di dalam era 1000 tahun itu saat ini juga. Selama rentang masa bersejarah ini, entitas jahat tadi dikesahkan sedang diikat. Artinya apa? Artinya kuasa absolutnya untuk menyesatkan itu dibatasi oleh penyebaran ajaran kebenaran. Sementara itu, tahta-tahta yang disebutkan dalam manuskrip tersebut adalah lambang dari otoritas rohani. Otoritas ini dianugerahkan kepada kaum beriman, dari hierarki tertinggi gereja hingga umat awam yang senantiasa menjaga kekudusan dalam keseharian mereka. Tabel ini ibarat kunci sandi yang dengan lugas mendekodekan simbol-simbol kuno tadi. Naga merepresentasikan kuasa kejahatan dan penyesatan. Rantai adalah manifestasi pembatasan kuasa jahat tersebut melalui penyebaran Injil. Dan tahta merepresentasikan delegasi otoritas spiritual sejati kepada umat manusia. Ini benar-benar mendefinisikan ulang cara kita membaca sejarah peradaban spiritual.
Sekarang kita masuk ke bagian keempat, baptisan sebagai kebangkitan pertama. Mari kita lihat dampak personalnya bagi kita. Sumber kita membuat sebuah lompatan analisis yang menurut saya sangat memukau terkait konsep kebangkitan pertama. Kalau selama ini narasinya sering terjebak pada kebangkitan jasmani yang sensasional di akhir zaman, tradisi Kristen purba justru mengidentifikasi kebangkitan pertama ini dengan sebuah ritual kuno yang sangat sakral dalam keseharian mereka, yaitu sakramen baptisan. Ritual kuno ini adalah tindakan fisik yang memicu realitas supranatural yang luar biasa. Coba perhatikan fasenya. Saat seseorang secara fisik masuk ke dalam air baptisan, ia secara mistis mengalami kematian spiritual atas dosa-dosanya. Lalu, saat ia bangkit dari air tersebut, momen itulah yang secara sah disebut sebagai kebangkitan pertama. Ia bangkit sebagai ciptaan baru, menerima kehidupan abadi, dan dinobatkan untuk turut memerintah di era rohani ini. Sangat mendalam, bukan? Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, kehendak bebas dan penghakiman akhir, pilihan mutlak bagi umat manusia. Teks kuno tersebut kemudian mendefinisikan apa yang disebut sebagai kematian kedua. Ini adalah penghakiman eskatologis yang final, tapi ada sebuah jaminan historis yang sangat kuat di sini. Bagi mereka yang memegang teguh tradisi kekudusan dan yang telah ambil bagian dalam ritual sakral kebangkitan pertama yang kita bahas tadi, mereka akan luput sepenuhnya dari ancaman kematian kedua ini. Penulis dokumen ini menutup analisis historisnya dengan sebuah seruan yang sangat relevan dan krusial buat kita semua saat ini, yaitu tentang kehendak bebas. Di tengah lanskap peradaban yang dipenuhi dengan ribuan doktrin dan pengaruh yang membingungkan, kita dituntut untuk secara aktif dan sadar menggunakan kehendak bebas kita. Keputusan ini mutlak diperlukan untuk memilih terang kebenaran dan menolak pengaruh entitas jahat. Sebagai penutup tur kesejarahan kita hari ini, mari kita renungkan ini. Di tengah era spiritual kuno yang ternyata masih membentang hingga detik ini, di mana otoritas sejati itu sebenarnya sudah dianugerahkan, maukah Anda menggunakan kehendak bebas Anda untuk melangkah mantap ke dalam kerajaan Allah, atau membiarkan diri terseret oleh ribuan ajaran yang menyesatkan? Ternyata, misteri 1000 tahun ini bukanlah tentang menebak-nebak kalender masa depan, melainkan tentang warisan keputusan spiritual Anda di hari ini. Terima kasih telah ikut menelusuri kekayaan sejarah ini bersama kami. Sampai jumpa di paparan berikutnya.